pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan satu topik dengan judul Being Good or Being Safe, yaitu mengulas salah satu sutta yang berasal dari Majjhima Nikaya dengan judul Cula Dhamma Samadana Sutta. Nah, Ibu Bapak Saudara, membahas tentang being good or being safe ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana ya tentu setiap orang di dalam kehidupan ini ingin menjadi baik, being good, dan ingin juga hidupnya menjadi aman, being safe. Nah, kedua hal ini merupakan satu pilihan di dalam hidup. Ada orang yang ingin hidupnya baik, senantiasa melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan, tapi belum tentu juga hidupnya menjadi aman, belum tentu hidupnya aman. Ada yang orang hidupnya aman-aman saja, tidak banyak masalah, tidak banyak dicibir orang, tidak banyak disikut orang, tetapi tidak banyak dalam melakukan hal kebajikan. Nah, salah satu contoh sederhananya saja, di saat kita melakukan hal-hal baik, ada sebagian orang yang tidak menyukai perbuatan baik itu. Belum tentu semua orang menyukai perbuatan baik itu. Nah, ketidaksukaan mereka terhadap apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, itu menjadikan hidup kita tidak aman. Entah itu dijelek-jelekan, entah itu kemudian dituduh yang lain-lain, entah itu dipandang dari sisi yang berbeda. Nah, ini merupakan satu dampak yang akan kita terima dari perilaku baik, karena tidak semua orang akan menyetujui apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, hal ini juga disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gautama di dalam Kakacupama Sutta, bahwa di dalam kehidupan kita, seseorang itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya statement publik, ya, public statement. Jadi tanggapan orang lain, tanggapan publik itu tidak akan pernah tidak akan pernah meleset dari diri kita. Kita pasti akan mendapatkan hal-hal itu, entah itu dijelek-jelekan, entah itu direndahkan, entah itu ditinggikan sekalipun, nah, dipuji sekalipun, itu adalah yang akan kita terima. Nah, lantas bagaimana Dhamma ajaran Guru Agung Buddha memandang hal ini? Apakah bisa seseorang di dalam being good juga menjadi being safe? Di dalam hidup yang menjadi baik dan menjadi aman juga. Apakah bisa? Oh ya, saya sedikit menarik ke belakang beberapa kasus yang terjadi di sekitaran kita. Ada pemimpin-pemimpin kita yang banyak ingin melakukan hal-hal baik, banyak melakukan kemajuan-kemajuan positif, tetapi malah dijatuhkan, malah banyak dijelekan. Nah, ini yang menjadikan kehidupan mereka yang ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi menjadi hidupnya tidak aman. Baik hidup pribadi, hidup keluarga, atau hidup sekelilingnya. Tetapi ada juga orang yang tidak baik, ya para koruptor atau apa, malah hidupnya aman-aman saja, padahal tidak being good, tidak melakukan hal-hal yang baik, tapi hidupnya menjadi aman. Ya, walaupun pada saatnya buah kama itu pun tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah salah tempat untuk berbuah. Nah, untuk itu Ibu Bapak Saudara, pagi hari ini saya akan coba mengulas salah satu sutta yang berasal dari Majjhima Nikaya, Cula Dhamma Samadana Sutta, tentang how to being good or being safe. Bagaimana kita di dalam kehidupan ini bisa mendapatkan kedua hal ini. Nah, di dalam sutta tersebut terdapat saya mengutip ya sebagian dari sutta tersebut. Satari mani bikawe dhamma samadani katamani satari. Ada 4 para biku, dhamma tentang melaksanakan sesuatu. Kata mani catari ati bikawe. Apa saja 4 itu? Dhamma samadanang pacupanan sukhang ayating tuka wipakang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ati bikawe dhamma samadanang pacupanadukang cewa ayating cak tuka wipakang. Yang ketiga, ati bikawe dhamma samadanang pacupanadukang ayating suka wipakang. Dan yang keempat, ati bikawe dhamma samadanang pacupanan sukan cewa ayating cak suka wipakang. Nah, ini adalah 4 hal yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gautama pada satu kesempatan tentang dhamma dalam melaksanakan sesuatu. Sutta ini disampaikan saat Guru Agung Buddha Gautama berada di Sawati, di hutan Jeta, di Taman Anatap Indika. Kita tahu sejarah wihara satu ini, ya. Wihara yang penuh sejarah, wihara yang banyak
melahirkan suta-suta yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gautama pada saat itu. Yang sampai saat ini bisa kita dengar, bisa kita praktikkan apa yang disampaikan. Nah, para biku ada 4 cara dalam melaksanakan sesuatu. Seperti kita ketahui, beberapa sutta memang disampaikan khususnya untuk para biku, karena pada saat itu Sang Buddha banyak tinggal, banyak menetap dengan para biku. Tapi tak sedikit juga suta-suta tentang berumah tangga, dan bahkan suta-suta yang ditujukan untuk para biku bisa diterapkan juga untuk seorang berumah tangga. Nah, apa saja 4 itu? Yang pertama tadi, Dhamma Samadanang Pacu Panang Sukang Ayating Dukha Wipakang. Pacu Panak Sukang, menyenangkan pada saat ini. Ya, Sukang, menyenangkan. Kemudian Ayating Dukha Wipakang. Kita tahu Wipaka itu buah. Dukha Wipakang, berbuah sebagai hal yang menyakitkan. Jadi menyenangkan pada saat ini dan matang di masa depan sebagai hal yang menyakitkan. Jadi ada sebagian orang di dalam melakukan sesuatu, dia lebih banyak senang-senang di awal tanpa menyadari akan akibat besar di depan, itu pun berbuah hal yang menyakitkan. Nah, kenapa di sini dikatakan seseorang berpandangan bahwa tidak ada bahaya dalam kenikmatan indriya, nati kamesu dosoti, sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk selalu bersenang-senang, memuaskan nafsu keinginan yang tanpa disadari membawa penderitaan. Jadi karena mereka tidak tahu ada bahaya di dalam kenikmatan indriya, mereka terus memanjakan kenikmatan itu, terus merawat nafsu itu. Akhirnya apa? Dia lupa bahwa ketika dia terlalu bersenang-senang, dia lupa akan bahaya yang ada di balik kesenangan itu, ya dia akan menderita. Ini sama halnya seperti, ya contoh sederhana, kalau kita sebagai seorang rumah tangga, ada itu istilahnya kita makan all you can eat, ya kan, bayar sekian, makan banyak, wah, puas-puas, mau habis berapa piring, ya kan, saat makan enak, lama-kelamaan kenyang, akhirnya apa, ya susah bangun lah, susah jalan lah, ngantuk lah, ya kenapa, karena kita terlalu bersenang-senang. Atau hal lainnya, zaman sekarang kita dipermudah, mau beli apa saja tidak perlu punya uang cash atau tidak perlu punya tabungan, ya kan? Ada yang namanya kredit card, selama limit masih ada kita masih bisa belanja. Oke, kita bisa beli ini, beli itu, tinggal gesek sana, gesek sini. Akhirnya apa? Setiap akhir bulan ya gesek kepala. Kenapa? Tagihannya numpuk, ya kan? Karena tidak sadar, pakai, tapi tidak tidak berpikir untuk tentang cara bagaimana menutup tagihan itu. Wah, Ibu Bapak Saudara, ini sangat-sangat berbahaya. Nah, saya sendiri mengalami bagaimana memanjakan kenikmatan indriya, memanjakan nafsu indriya akan membawa pada penderitaan yang baru. Tidak hanya itu, banyak hal. Sekarang ini kita seperti halnya terlalu melekat dengan gadget, dengan handphone, dan senang-senang pakai handphone, pakai ini. Tapi ketika satu waktu handphonenya rusak, handphonenya tidak bisa dipakai, menderita. Karena kita sudah terlalu terbiasa dengan sudah terlalu memanjakan nafsu indriya, sudah terlalu memanjakan nafsu keinginan kita terhadap hal-hal tertentu. Nah, ini orang yang senang-senang di awal, sakit-sakit di akhir. Ada orang yang seperti ini. Kemudian Sang Buddha mengatakan yang kedua, Dhamma Samadanang Pacu Panandukang Cewa Ayatinca Duka Wipakang. Jadi ada sebagian orang yang melakukan sesuatu menyakitkan pada saat ini, pacu panandukang cewa, ayat tincak duka wipakang, berbuah juga sebagai hal yang menyedihkan. Sudah di awalnya menyakitkan, menyedihkan, menderita, kemudian berbuah juga sebagai hal yang menyakitkan. Ada. Jadi sudah tahu itu tidak benar, itu sangat membawa bahaya, tetapi tetap dilakukan. Nah, seseorang yang secara alami memiliki nafsu yang kuat, ya, seorang secara alami memiliki nafsu yang kuat, kebencian dan delusi yang kuat. Ia hidup dalam kesakitan, penuh celak dan dijauhi, namun ia tetap saja hidup dengan cara yang salah. Cara yang salah berkaitan dengan praktik sila bagi rumah tangga. Ia tidak melihat kesalahannya dan itu akan senantiasa berbuah hal yang menyakitkan di kemudian hari. Jadi, Ibu Bapak Saudara, secara alami di dalam kelahiran ini kita sudah membawa nafsu yang kuat.
kebencian dan delusi. Ya, loba, dosa, moha. Secara alami di dalam kelahiran ini kita memiliki loba, dosa, dan moha. Jadi kalau dalam pandangan Buddhisme, seseorang dilahirkan itu sudah membawa luka, sudah membawa noda. 3 noda ini. Kok bisa ya? Apa buktinya? Apa yang dapat kita yakini terhadap hal ini? Ibu, bapak, saudara, seorang bayi ketika dilahirkan itu yang dilakukan pertama kali adalah menangis. Nah, menangis ini adalah salah satu bentuk, salah satu gambaran bahwa kita membawa 3 luka, 3 noda. Kenapa? 9 bulan di dalam kandungan ibu, seorang bayi merasa nyaman, comfort, ya kan? Merasa enak. Ketika keluar, wah, udaranya beda kan. Kalau lahirnya di rumah sakit yang bagus, kedinginan. Kemudian dipegang suster, oh, sentuhannya berbeda. Tidak senang, tidak suka, tidak nyaman. Dia sedih. Dia sedih, tidak suka, benci. Akhirnya nangis. Ada keakuan, aku pengen yang nyaman, aku pengen yang enak. Ada delusi, ada keakuan di sana. Nah, ini satu gambaran bahwa seorang bayi yang dilahirkan ke dunia, nangis, itu sudah menggambarkan, sudah memberikan satu pandangan, satu gambaran kepada kita kalau dia memiliki loba, dosa, dan moha. Nah, cuman masalahnya kalau bayi nangis, bayi lahir nggak nangis itu malah dibuat nangis, ya kan? Kenapa? Biar dibikin sadar kalau dia lahir itu sudah bawa penderitaan juga, sudah bawa luka, bawa noda. Nah, sudah punya ini, kemudian dia tetap hidup dalam cara yang salah. Dia tidak memperbaiki, dia hidup dengan cara yang salah, akhirnya dia tetap menderita. Bukannya mengurangi 3 hal ini, tapi terus mengasah, terus memupuk, terus menebalkan 3 hal ini. Akhirnya apa? Ya, itu pun akan berbuah hal yang menyakitkan. Kita tahu yang namanya jatuh dari tangga itu sakit. Makanya ketika turun dari tangga, ya jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat, ya kan, siap-siap kita terjatuh dan menjadi sakit lagi. Nah, cara yang salah berkaitan dengan praktik sila. Ibu, bapak, saudara, karena kita seorang rumah tangga, seorang upasaka, upasika, seminimal-minimalnya, seyogianya, sewajarnya kita mempraktikkan 5 sila. Menghindari pembunuhan, pencurian, asusila, berbohong, dan mabuk. Ini 5 hal yang harus kita latih. Lantas bagaimana kalau di dalam keseharian masih ada pelanggaran-pelanggaran terhadap praktik sila ini? Nah, inti dari praktik sila ini, inti dari pelaksanaan sila ini adalah tentang bagaimana kita memiliki kekonsistenan untuk melatihnya kembali kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran. Karena apa? Kita tahu kita lahir sudah bawa noda, terus dalam perjalanannya kita juga terkontaminasi dengan hal-hal yang memanjakan 3 hal ini, yang mengembangkan, yang menumbuhkan 3 hal ini, sehingga kita butuh keterampilan, butuh kepiawaian, butuh keterbiasaan di dalam mempraktikkan sila untuk mengolah 3 hal ini tidak berkembang di dalam diri kita. Kalau di dalam Dhamma dikatakan utthana sampada, memiliki usaha yang gigih, usaha yang tidak setengah-setengah untuk mempraktikkan sila. Ya, jadi sebagai rumah tangga, seminimal-minimalnya 5 sila ini. Satu saat, satu kesempatan, di saat uposatha kita juga mengembangkannya menjadi 8. Menambah 3 sehingga menjadi 8. Nah, praktek sila ini kan merupakan satu praktek yang mendasar bagi seorang umat Buddha untuk dilakukan. Karena ya, mau apapun praktiknya, mau itu meditasi, mau itu berdana, mau itu di dalam keseharian pun kita membutuhkan praktek sila sebagai fondasi. Sila ini kan satu etika, attitude kita di dalam keseharian yang didasari oleh moralitas. Moralitasnya umat Buddha itu kan metta karuna, metta, hiri, dan otapa. Memiliki cinta kasih, rasa malu untuk berbuat yang tidak baik, dan rasa takut akan akibat dari perbuatan yang tidak baik. Sehingga di dalam praktiknya kita diberikan, oh ini ada 5 etika Buddhis di dalam berkehidupan sosial, di dalam ya mengasah kemampuan kita untuk mengurangi, untuk perlahan-lahan mengikis loba, dosa, dan moha. Ya, jadi ibu bapak saudara, ada orang yang sukanya, yang sudah tahu itu hal yang menyakitkan,
tetapi tetap dilakukan sehingga berbuah di masa depan juga sebagai hal yang menyakitkan. Nah, berbicara wipaka, berbicara buah di masa yang akan datang, itu tidak berbicara kehidupan setelah kematian saja, tetapi beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan, bulan, juga tahun, itu berbicara tentang buah di masa yang akan datang. Jadi ya siap-siap, apapun yang kita lakukan itu akan berbuah, tidak hanya setelah kematian saja, tapi bisa kapan saja di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Dhamma samadanang pacu panandukang ayatin sukhawi pakang. Jadi pacu panadukang, di awal tuh menyakitkan, di awal tuh susah-susah. Kemudian ayat sukhawi pakang, berbuah hal yang menyenangkan, berbuah hal yang happy-happy di masa yang akan datang. Jadi, nah ini seperti pepatah kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ya mohon maaf ada backsound. Oke, sebentar. Ya, jadi seseorang secara alami tadi dikatakan memiliki nafsu yang kuat, kebencian dan delusi yang kuat. Akan tetapi karena perjuangan yang keras, ia menahan untuk tidak memuaskan nafsu keinginan. Ia tidak mengembangkan kebencian sekalipun ia dicaci. Dan ia tidak sombong dan tidak mengembangkan ego. Maka di masa yang akan datang, ia akan menikmati kebahagiaan. Ya. Ya. Seseorang secara alami memiliki nafsu yang kuat, kebencian dan delusi yang kuat. Tadi dikatakan sama juga. Tetapi karena dia berusaha, karena dia berjuang dengan keras, ia menahan untuk tidak memuaskan nafsu keinginan, ada usaha untuk menahan diri di dalam nafsu keinginan, ia tidak mengembangkan kebencian sekalipun dia dicaci. Jadi ada menahan diri ketika hal yang menyakitkan, ketika hal yang menyedihkan datang ke dalam diri, kepada diri kita, ia coba menahan untuk tidak meresponnya secara berlebih, secara luar biasa, secara tidak baik. Jadi sekalipun dicaci dan ia tidak sombong juga, sekalipun dipuji, tidak mengembangkan ego. Nah, jadi usaha untuk menahan nafsu keinginan inilah usaha yang sangat menyakitkan. Jelas, Ibu Bapak Saudara, yang namanya yang enak-enak, yang senang-senang itu selalu menggiurkan, ya kan? Menahan diri terhadap hal-hal itu sangat sulit. Contohnya gini saja, ibu bapak yang sudah memiliki umur, ya kan, sudah tua, mungkin ada penyakit gula, mungkin ada kolesterol, mungkin ada asam urat. Oh, yang punya gula ini kan kalau lihat kue yang manis-manis, kue yang enak, pengen banget. Tapi karena tahu penyakit, ditahan, ditahan. Nanti gulanya naik, nanti gulanya naik. Nah, menahan diri untuk tidak makan kue itu kan, itu satu perjuangan yang menyakitkan, satu perjuangan yang keras. Hingga nanti menjadi pola kebiasaan, akhirnya menghindari makan makanan yang manis dan hidupnya terkontrol, gulanya terkontrol. Ya kan, hidupnya menjadi panjang. Nah, sama di dalam mempraktikkan Dhamma, kita butuh kebiasaan, kita butuh pembiasaan. Di dalam mempraktikkan Dhamma, kita butuh pembiasaan. Di dalam mempraktikkan 5 sila, kita butuh pembiasaan. Tidak ada yang instan. Nah, pembiasaan inilah yang dijalankan, yang dilalui penuh dengan hal-hal yang menyakitkan, penuh dengan perjuangan keras. Kalau kita mudah mundur, ya kita tidak akan pernah menikmati buah yang menyenangkan di kemudian hari. Jadi butuh perjuangan yang keras. Kalau kita melihat, menarik ke belakang, ke cerita-cerita di zaman Sang Buddha, kok bisa ya saat itu Moggallana, Sariputta, kemudian para arahat yang lain bisa mencapai kesucian, bisa mencapai tingkat kesucian arahat dengan cara yang mudah, ya kan? Kok zaman sekarang yang teknologi maju dan yang lain kok sulit, ya kan? Tunggu dulu. Beliau-beliau yang mencapai tingkat kesucian arahat di zaman Sang Buddha setelah mendengarkan Dhamma yang kita anggap mudah, itu sudah melewati perjalanan panjang, sudah melewati kelahiran berulang kali, ya kan? Yang tidak tahu berapa banyak.
yang dijalankan, yang dilalui dengan tekad-tekad yang baik, sehingga lahir di zaman Buddha ada, ya kan? Lahir di zaman sama Sang Buddha hidup merupakan satu berkah yang sangat luar biasa. Tetapi berkah itu menjadi luar biasa kalau mereka hidup dan bisa bertemu dengan sama Sang Buddha juga. Itu melalui perjuangan yang panjang. Nah, kita semua yang hari ini hidup masih di zaman Dhamma, masih dapat didengarkan, masih dapat dipelajari, masih dapat dipraktikkan, ini merupakan berkah. Bisa tidak kita memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat kesucian tertentu? Bisa. Bisa tidak kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mencapai pembebasan dari akhir duka, mencapai nibbana? Bisa. Tetapi tentu tidak instan, itu melewati tahapan-tahapan hidup yang sangat panjang. Kalau tidak sekarang, kapan? Bukan pertanyaannya. Nah, kita sekarang bertekad mengumpulkan parami, yang mempraktikkan dhamma, berbuat yang baik. Ya, bertekad beraditana bisa lahir di zaman Buddha Maitreya, ya kan? Nanti di sana sama-sama bertemu, ya sama-sama belajar dhamma dari sama-sama Buddha Maitreya, dan kita mencapai tingkat kesucian bersama. Bisa tidak? Bisa. Itu yang terjadi dengan Moggallana, Sariputta, kemudian Bante-Bante yang Arya yang lainnya, sama. Itu melalui perjuangan yang keras, tidak mudah. Nah, kalau kita saja di dalam praktik sila, di dalam praktik dana, di dalam praktik samadhi, kita, ya sudahlah, capek, nanti sajalah, tunda dululah. Kalau kita memiliki tekad yang seperti itu dan mempraktikkan dhamma, ya bagaimana kita bisa mencapai padamnya kilesa, ya kan? Nah, itu yang ketiga. butuh perjuangan yang keras. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang menjadi sukses itu butuh perjalanan. Orang bisa mapan sampai sekarang pun itu butuh perjuangan. Butuh yang namanya menahan diri. Kalau orang tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan nafsu keinginan, ya baru berkumpul 100-200 sudah habis lagi. Mau kapan suksesnya, mau kapan punya duit banyak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Dhamma samadanang pacu panasukang cewa ayatin caksu kawi pakang. Menyenangkan pada saat ini, pacu panasukang. Kemudian ayatin caksu kawi pakang, berbuah sebagai hal yang menyenangkan. Nah, jadi di sini seseorang secara alami tidak memiliki nafsu yang kuat, kebencian, dan tidak memiliki delusi yang kuat. Dan ia tidak mengalami kesakitan dan kesedihan yang muncul dari hal-hal tersebut. Jadi kalau tadi masih memiliki nafsu yang kuat, sudah masih memiliki loba dosa dan moha, karena perjalanan panjang, karena perjuangan yang gigih, dia berlatih dengan sungguh-sungguh, dia berlatih dengan keras, loba dosa dan mohanya menjadi tipis, menjadi berkurang, bahkan sampai hilang. Dia tidak memiliki nafsu yang kuat, kebencian dan tidak memiliki delusi yang kuat, maka di dalam prakteknya pun dengan sendirinya akan berbuah hal yang menyenangkan. Nah, jadi contohnya gini saja. Dulu awal-awal kita mungkin berlatih meditasi butuh perjuangan yang keras kan. Duduk diam saja tidak bisa, duduk diam saja sulit. Tetapi karena perjuangan yang keras, perjuangan yang gigih, kita bisa duduk meditasi dengan tenang, kita bisa duduk diam dengan tenang, karena ada pembiasaan, lama-lama terbiasa, ya enggak? Nah, kemudian karena terbiasa, kemudian kita mengalami satu pengalaman yang menyenangkan, oh bahagia ya, oh meditasi bermanfaat ya, oh praktek sila membawa pada kebahagiaan juga. Sehingga ketika diajak untuk meditasi lagi, tidak ada keterpaksaan. Mau lagi. Tidak ada keterpaksaan, happy di dalam melakukannya kembali. Jadi tidak ada keterpaksaan di sana. Seseorang yang melakukan sesuatu tanpa keterpaksaan pasti akan menyenangkan. Saya selalu bilang, contoh sederhananya gini, kita berbuat baik itu kan untuk membahagiakan orang lain dan untuk membahagiakan diri kita juga. Tidak bisa dipaksa berarti. Jadi kalau kita memberikan sesuatu pada orang lain, memberikan barang, memberikan apapun, kalau kitanya tidak bahagia, kitanya tidak tulus, ada keterpaksaan, kan perbuatan baik yang dilakukan
perbuatan yang seharusnya menyenangkan buat orang lain malah tidak menyenangkan buat kita, buahnya tidak menyenangkan buat kita. Nah, jadi ya, Ibu Bapak Saudara, poin keempat ini adalah poin di mana seseorang sudah mencapai titik mengerti buah dari perbuatan baik, mengerti praktik dhamma, dan telah menikmati cita rasa dhamma, telah menikmati buah dari praktik dhamma, sehingga di dalam kehidupannya dia melakukan sesuatu sesuai dengan dhamma dan berbuah hal yang menyenangkan juga. Ini yang keempat. Nah, Ibu Bapak Saudara, ini adalah 4 hal yang dijelaskan di dalam Cula Dhamma Samadana Sutta tentang bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Jadi, being good or being safe, menjadi baik atau menjadi aman, ini tergantung pola perilaku kita di dalam melaksanakan sesuatu, di dalam berkegiatan, di dalam beraktivitas. Nah, kalau kita senangnya yang happy-happy dulu, kemudian kita tidak tahu bahaya-bahaya yang terjadi di dalam kenikmatan indria, ya hidup kita tidak aman, hidup kita pun tidak menjadi baik. Semua akan sia-sia. Tapi kalau kita mengerti segala sesuatu butuh perjuangan keras di dalam mempraktikannya, kita tahu segala sesuatu itu butuh kesungguhan, dan kita tahu yang namanya nafsu keinginan, kebencian, dan delusi itu harus ditahan untuk tidak berkembang terlalu besar, maka ya tentu kita harus mempraktikkan hal-hal yang baik, being good, dan kehidupan kita pun akan menjadi aman, being safe. Ya, jadi ketika kita mempraktikkan dhamma dengan sungguh-sungguh, ya hidup kita mempraktikkan hal-hal yang baik, menjadi baik, dan kehidupan kita juga akan menjadi aman. Nah, selanjutnya di sini dikatakan di dalam sutta yang sama, so sahapi dukena sahapi do manasena, asu mukhopi drudamano, pari punang pari sudang, brahma cariyang carati, so kayasa beda parang mananang sugating sagang lokang upajati. Akan tetapi dalam kesakitan dan kesedihan, menangis dengan wajah basah oleh air mata, ia menjalani kehidupan suci yang murni dan sempurna. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Jadi, sekalipun kita mempraktikkan dhamma, sekalipun wajah kita basah oleh air mata karena dalam perjalanan itu kita berjuang dengan sungguh-sungguh, di dalam mempraktikkan dhamma, di dalam berbuat baik kita mengalami yang namanya kesakitan dan kesedihan, tapi karena sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan hal yang baik. Bahkan setelah kematian, kita akan terlahir di alam bahagia, bahkan di alam surga. Nah, praktik apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan hidup kita menjadi aman dan menjadi baik? Praktik apa yang harus dilakukan? Sebenarnya di dalam kelompok Dhamma, banyak sekali Sang Buddha menyampaikan hal-hal ini. Ya, karena sejatinya Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama bertujuan untuk membuat hidup kita menjadi baik dan menjadi aman. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba mengulas salah satu sutta yang berasal dari Anguttara Nikaya kelompok 4 dengan judul Cakka Sutta. Sutta tentang perumpamaan roda. Ini sebagai satu sutta dukungan terhadap apa yang kita ulas di awal tadi tentang bagaimana di dalam kehidupan ini kita melakukan sesuatu. Kita tahu ada 2 hal yang tepat, kita tahu ada 2 hal yang sangat tepat untuk dilakukan. Nah, sutta ini adalah tentang bagaimana kita mencapai tujuan. Kita mencapai tujuan hidup. Apa yang harus dilakukan? Apa yang Sang Buddha ajarkan kepada para siswanya? Apa yang Sang Buddha ajarkan untuk kita dapat mencapai tujuan hidup? Nah, salah satunya ada sutta tentang perumpamaan roda. Ya, seperti halnya roda kereta atau mobil memiliki 4 roda. Di dalam kehidupan ini kita juga berpedoman, Sang Buddha memberikan perumpamaan hidup ini berpedoman terhadap 4 roda. Karena ya, kalau kita punya 4 roda, kendaraan kita menjadi stabil. Kalau 3 bagaimana? 3 bisa juga. Kalau 2 bagaimana? Bisa. Tapi butuh kepiawaian, butuh kemahiran di dalam berkendara dengan 2 roda, ya kan? Karena nggak semua orang bisa bersepeda dengan 2 roda atau mengendarai motor. Kalau 1 roda bagaimana? Boleh juga, bisa juga. Tetapi lebih lagi kepiawaiannya seperti seorang yang bermain sirkus, ya kan? Nah, Sang Buddha di sini menjelaskan tentang 4 roda. Nah, 4 roda ini harus dijalankan secara beriringan sehingga ya kendaraannya akan berjalan dengan mulus. Apa saja? Pertama, pati rupa desa waso. Kedua, sapurisa wasayo. Kemudian yang ketiga, atas sama
panidi. Dan yang keempat, pubeca kata punyata. Pati rupa desa waso, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Di dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan hidup, kita harus bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Bagaimana hidup kita menjadi baik dan menjadi aman? Bertempat tinggallah di tempat yang sesuai. Tempat tinggal yang sesuai ini yang seperti apa? Apakah harus yang mewah? Apakah harus yang mahal? Tidak. Memang di dalam sutta dikatakan beberapa kriteria tempat tinggal yang sesuai adalah pertama, tempat tinggal itu jauh dari bencana, dari penyakit menular. Kenapa jauh dari bencana dan penyakit menular dijadikan sebagai salah satu alasan, salah satu kriteria tempat tinggal yang sesuai? Karena kalau kita bertempat tinggal di tempat yang penuh dengan bencana alam, yang dekat dengan bencana alam, kemudian di lingkungan yang banyak penyakit menular, maka hidup kita tidak menjadi tenang. Ya contohnya saat ini saja, zaman pandemi, masa pandemi COVID-19. Awal-awal ya, kita tahu kita sangat takut tertular. Hidup di antara penyakit menular, ya kan? Kita menjadi ketakutan, tidak tenang. Mau ngapa-ngapain menjadi sulit. Nah, makanya Sang Buddha mengatakan jauh dari bencana alam dan penyakit menular. Tapi lebih dari itu dikatakan oleh Buddha Gautama, tempat tinggal yang sesuai adalah tentang bagaimana orang-orang di dalam kediaman itu membangun suasana yang baik, suasana yang nyaman, yang dikatakan hidup sesuai dengan dhamma. Sehingga tempat tinggal tersebut menjadi tempat tinggal yang sesuai. Tidak mesti mewah, tetapi isinya, orang-orangnya yang dijadikan satu ukuran tentang bagaimana memiliki kualitas hidup yang baik, yang sesuai dengan dhamma. Ini tentang Patirupa Desawa, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Dikatakan lagi di dalam sutta tersebut kriterianya apa? Dekat dengan wihara. Ya, karena kalau kita dekat dengan wihara, banyak hal baik yang bisa kita lakukan, terlebih ada para samana, para pabajita, para bante yang tinggal di sana. Kita bisa berdana makan, kemudian setelah dana makan kita mendengarkan alusasana atau dhammadesana singkat, kemudian kita berdiskusi. Itu hal-hal baik yang kita dapatkan dan hal-hal baik yang kita lakukan. Yang kedua, sappurisa wasayo, bergaul dengan para mulia atau memiliki teman yang baik, kalyana mita. Nah, di dalam pencapaian hidup, bergaulah dengan para mulia atau memiliki teman yang baik. Kenapa? Karena salah satu yang membuat hidup kita menjadi baik dan aman adalah pergaulan. Loh, berarti di dalam Dhamma, di dalam ajaran Buddhisme, kita diarahkan untuk pilih-pilih teman. Ya, tentu. Nah, saya sangat berpedoman di dalam kehidupan ini kita harus pandai-pandai mencari teman. Karena salah-salah mencari teman, kita akan terjerumus pada lubang yang menyulitkan hidup, yang menyedihkan. Lantas bagaimana kalau kita emang berada di lingkungan pertemanan yang tidak baik? Nah, konsistenlah di dalam latihan, betapa menjadi orang yang baik di tengah-tengah pertemanan yang tidak baik. Memaksakan tidak untuk mereka untuk melakukan hal baik. Tidak perlu kita memaksakan. Hanya lakukanlah hal yang baik sampai mereka mengerti apa yang kita lakukan itu baik dan mereka akan mengikuti kita. Nah, tentu kalau kita memberikan contoh, memberikan gambaran, mereka akan mengerti. Nah, bergaul dengan para mulia, ya seringkali mengunjungi para petapa, para bante, para bikuni, seringkali mengunjungi mereka, beliau-beliau. Untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan inputan positif. Dhamma, berdiskusi Dhamma, mengingatkan diri kita kembali tentang seberapa penting kita memperhatikan Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seringkali mengunjungi petapa artinya dia membahas hal-hal yang baik. Jangan kita mengunjungi para bante, para ayah, para bikuni, ya kan? Yang dibahas malah hal-hal yang kurang baik. Nah, ini akan menjadi, bukannya kita mendukung kehidupan para samana sesuai dengan Dhamma Winaya, malah menjerumuskan beliau-beliau dengan praktek-praktek yang salah. Nah, kemudian yang keempat, kita lanjut. Atas sama panidi telah membentuk tekad yang benar atau memahami apa yang berguna bagi dirinya sendiri. Nah, bisa memahami mana yang berguna dan tidak berguna bagi diri sendiri itu berasal dari pembelajaran. Kembali lagi, mendengarkan Dhamma adalah salah satu hal yang sangat penting dan sangat mendasar di dalam mempraktikkan Dhamma.
Jadi kita tiap minggu wihara, kita tiap minggu mengikuti puja bakti online seperti ini. Ini bukan lain untuk menambah wawasan kita sehingga kita dapat memahami mana yang berguna bagi diri kita sendiri, mana yang baik, mana yang berguna bagi diri kita sendiri, dan mana yang tidak berguna bagi diri kita sendiri. Jadi sebenarnya tujuan utama kita mendengarkan Dhamma adalah untuk itu, sehingga kita bisa membentuk tekad yang benar, tekad yang sesuai dengan Dhamma di dalam kehidupan. Kita bisa memiliki tujuan yang sesuai dengan Dhamma, tujuan hidup yang sesuai dengan Dhamma, dan didukung di dalam perjalanan pencapaiannya didukung dengan praktik-praktik yang sesuai dengan Dhamma. Ini dimulai dari mendengarkan Dhamma. Makanya kalau ada orang yang bilang nggak usah lah meditasi aja, tidak usah lah, yang penting memberi saja, berdana saja. Nah, bagaimana kita bisa memberi dengan baik? Bagaimana kita bisa mempraktikkan meditasi dengan baik? Ya caranya dari belajar, mendengarkan Dhamma, diberikan arahan, ada bimbingannya. Jadi mendengarkan Dhamma adalah satu fondasi dasar di dalam mempraktikkan Dhamma. Kalau kita tidak pernah mendengarkan Dhamma, kalau kita tidak pernah berdiskusi Dhamma, kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan pernah memahami mana yang berguna dan tidak berguna yang sesuai dengan Dhamma bagi kehidupan kita. Dan kita tidak memiliki tekad yang kuat, tekad yang benar sesuai dengan Dhamma juga. Kemudian yang terakhir adalah pubeca kata punyata. Memiliki simpanan kebajikan di masa lampau atau telah melakukan perbuatan berjasa di masa lampau. Melakukan perbuatan baik sebagai bekal di masa yang akan datang. Ini sangatlah penting karena tentu kita tahu, kita paham bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita saat ini tidak terlepas dari apa yang kita lakukan pada kehidupan sebelumnya, pada masa-masa yang lampau. Apa yang terjadi saat ini dikondisikan karena apa yang kita lakukan juga. Saya bisa bertemu dengan ibu bapak saudara semua dalam puja bakti online ini tidak terlepas dari perbuatan masa lampau. Ya, saya diundang, kemudian saya menerima undangan ini, kemudian saya menyiapkan bahan ceramah. Ini kan yang mengakibatkan satu kondisi hari ini, saat ini, detik ini, momen ini, saya bisa berbagi Dhamma dengan ibu bapak saudara. Jadi mengerti hal itu untuk ya kita melakukan kebajikan untuk simpanan di masa yang akan datang. Ya tentu ya, kita tahu semuanya ya bahwa di dalam kehidupan ini ada hukum karma. Dan di dalam kehidupan ini semua saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Paticca samuppada. Hukum sebab akibat yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, Ibu Bapak Saudara, ini adalah Caka Sutta, Sutta tentang perumpamaan roda. Keempat hal ini harus dipraktikkan secara bersamaan sehingga ya keretanya, kendaraannya bisa berjalan mulus ke depan. Kalau salah satunya tidak mau berjalan, rodanya satunya berhenti, dua-duanya berhenti. Kalau misalkan yang jalan yang depan aja, yang belakangnya nggak jalan, berarti yang belakang ditarik, jalannya akan lambat. Kalau misalkan yang depan kiri, yang belakang kanan, nggak mau jalan, diam rodanya, maka tidak akan bergerak juga, bergeraknya akan sulit, akan macet. Makanya keempat hal ini harus dipraktikkan secara bersamaan. Kalau dikatakan biasanya ada satu pertanyaan begini, mana yang lebih penting dari praktik dana, sila, dan samadhi? Mana yang lebih penting? Oh tidak, semuanya dilakukan secara beriringan karena satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan di dalam praktiknya. Nah, Ibu Bapak Saudara, being good or being safe, menjadi baik atau menjadi aman, semua berkaitan dengan praktik kita. Semua berkaitan dengan apa yang kita lakukan saat ini. Sudahkah kita memiliki kesungguhan di dalam praktik Dhamma? Kalau kita sudah memiliki kesungguhan yang kuat di dalam praktik Dhamma, ya kita mempraktikkan, kita meneladani Guru Agung Buddha Gautama, maka hidup kita akan menjadi baik dan tentu kehidupan aman pun akan kita peroleh. Jadi di saat kita menjadi baik, di saat kita konsisten di dalam kebaikan, maka kehidupan yang aman pun akan mengikutinya. Jadi mana yang harus dipilih, being good or being safe? Sebenarnya kalau kita mau menjadi baik dan kita konsisten dalam kebaikan itu, maka hidup kita pun akan menjadi aman. Ya, selentingan, sindiran, kemudian
orang-orang ngomongin kita sedikit, ada yang mau menjatuhkan kita sedikit, anggaplah itu sebagai batu-batu kerikil kecil yang mengasah kita, yang menguatkan kita di dalam kebajikan. Karena ya tentu kalau tidak ada masalah-masalah seperti itu, maka kita tidak akan menjadi piawai di dalam kebaikan. Ya, sama sepertinya pisau yang satu waktu ketika digunakan akan menjadi tumpul dan perlu diasah kembali sehingga dia menjadi tajam kembali, menjadi lebih berguna lagi untuk memotong sesuatu. Nah, Ibu Bapak Saudara, terakhir sebagai penutup, saya memiliki satu pesan di dalam kehidupan ini, satu pedoman, satu prinsip hidup tentang bagaimana kita sejatinya berbuat, ya kita menjadi baik dan menjadi aman. Satu hal yang harus dipegang adalah tidak ada satu makhluk di dunia pun, tidak ada satu manusia di dunia pun yang ingin hidupnya menderita. Semua ingin bahagia. Nah, menyadari hal tersebut, ya hiduplah untuk tidak menyulitkan orang lain. Hiduplah untuk senantiasa membuat orang lain bahagia. Sehingga kita pun akan bahagia. Jadi hiduplah dengan tidak membuat orang lain sulit dan tidak membuat orang lain menderita. Sehingga hidup kita pun akan bahagia. Karena kita sadar tidak ada yang mau menderita di dalam kehidupan ini. Semua ingin bahagia. Ya, terima kasih. Demikian apa yang saya dapat sampaikan, pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat pagi, namo buddhaya.